Hai guys, like, comment, and subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya dihidupin guys, biar kalian tahu kalau kita update video baru. Don't forget. Hai guys, welcome back to Saga TV Official. Balik lagi bareng gue Bella. Gue Anggi. Ya, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut ke video kita seperti biasanya, karena masih suasana lebaran, gue sama Anggi mau ngucapin Minal aizin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun enggak. Intinya itulah, mohon maaf lahir dan batin ya. Kali ini tuh Anggi tuh nggak tahu kontennya tuh apa. Secret banget guys. Nggak jelas. Soalnya dia tuh tanya kan, Bu, hari ini kamu tuh mau apa gitu. Dari gue pengen bikin konten gitu, tapi kontennya idenya dari gue. So itu bakal spontan banget. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di apa? Di like, Comment and subscribe. iya, di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dihidupin tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan gue atau Anggi update video baru. So penasaran? Ya penasaran sih. Ya oke, karena penasaran, so stay tune guys. Happy watching. Happy watching. Nah, pada video kali ini karena Anggi nggak tahu kontennya akan seperti apa, gue di sini akan spill untuk temanya. Apaan nih temanya? Jadi temanya ini adalah virtual love. Kalau gue kan dulu expertnya di dating apps. Yeah. Nah, lo kan di DM Instagram nih Oke. expertnya gitu kan. Jadi Anda gue juga gitu dong. pengen nge-share aja. Gitu. Lo bebas nanya apa aja terkait dengan misalkan nih, kenapa lo dulu pakai dating apps dan lain-lain. Terus kalau Oke. misalkan gue mau nanya, bebas nanya ke lo apa aja. Oke. Oke, siapa dulu yang mau nanya? Lo aja dulu. Oke, gue dulu. Aku sangat menunggu momen ini guys. Jadi gini guys ceritanya tuh. Nah gue itu kan kemarin memang kenal sama Anggi tuh baru sebentar. Terus kita tuh langsung nikah kan. Jadi gue tuh nggak bener-bener nggak tahu. Kita nikah tanggal berapa? 29 Januari. Emang dia lupa. Jadi gue tuh nggak bener-bener tahu past atau masa lalu dia tuh seperti apa, mantannya seperti apa gitu. Dan Backgroundnya lah ya. ya gue nggak pernah tahu gitu. Gue cuma tahu mantannya tuh yang lama-lama gitu, yang memang bener-bener real. So pas udah nikah, gue tuh tiap dia tidur tuh gue sering ngecek HP gitu, ngecek HP dia. Nah gue tuh ngeliat tuh DM dia tuh jadi sering nge-DM-in cewek-cewek gitu loh, maksudnya cewek yang lewat Instagram. Enggak dong. Enggak sebanyak yang lu pikir. Nggak sebanyak yang gue pikir. Hello. Enggak Gitu kan. temen-temen. Bacot. Udah Ya diem kan? dulu kan, jatahnya Oke, apa yang ngomong. oke. Jadi intinya dia tuh suka nge-DM-in terus deket, nanti pacaran gitu. Entah ceweknya di mana, dianya di mana gitu kan. Nah ini nggak satu cewek doang gitu, banyak gitu. Jadi kalau yang merasa jangan tersinggung, itu bukan lo gitu kan. Nah jadi yang pengen gue tanya, apa esensi lo nge-DM-in cewek-cewek yang nggak lo kenal, terus lo deketin terus lo ajak jadian? Aku pengen cari temen yang banyak, nggak yang melulu tentang chatting, pacaran, gitu-gitu segala macam. Enggak, cuma yang ya udah, gue cuma pengen banyak temen. It's okay, ya itu aja sih. Oke. Kalau untuk berhubungan atau ya ujung-ujungnya pacaran ya nggak tahu. Oh oke. Itu yang pertama ya, berarti esensinya karena lo pengen nambah temen. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa alasan lo memutuskan menjalin hubungan dengan cewek yang physically-nya aja lo nggak pernah tahu bentuknya gimana anjir? Seneng aja. Apa? Di luar lo urusan yang gue nyaman dan lain-lain. Iya. Alasan tujuan lo utamanya apa? Seneng aja, udah titik dari sini. Senengnya? Ya seneng aja, maksud dalam artian gimana ya? Ya seneng aja nih jalaninya gitu loh. Random sih, maksudnya ya seneng aja. Pacaran mereka pakai hati? Kagak, kalau Ya. belum ketemuan. Oh gitu. Iya, Jadi ya pacar. buat fun aja. Oh, buat fun. Pantesan ya lo kalau pacaran sama satu, lo pacaran juga sama yang lain. Enggak Jadi, guys, Anggi tuh ketika dia sudah tidak pacaran dengan yang lama-lama itu, dia tuh pacaran sama cewek, punya satu, tapi dia tetap deketin yang lain. Enggak. Haruskah gue buka DM-nya di sini? Enggak. Haruskah? Enggak. Enggak, tapi emang dia gitu. Maksudnya dia lebih ke membanding-bandingkan, betul? Mencari yang terbaik kan gak salah. Berarti dia mengakui dia pas pacaran sama si A, dia juga tetap deket sama si B. Enggak, bukan gitu. Bukan Chat-chatan. ya, orang temen kan sama siapa aja kan. Iya, tapi Maksudnya kan tinggal konteksnya. gimana kita Tapi kok menilai. waktu itu aku lihat kau pacaran sama si A nih, minta dia posting, terus sama si B kamu juga pacaran, tuh. Nah, dia tidak bisa berkata-kata. Gue seneng malam ini gue balas dendam ke Anggi. Hah, kan lo punya pacar yang virtual itu ada beberapa tuh ya. Wilayahnya gak usah gue sebutin lah ya, daerah mana aja yang jelas Jabodetabek lah ya. Jabodetabek, iya bener,
Jakarta, Bogor. Bogor, Depok. Tangerang. Iya bener, Jabodetabek. Bener? Nah, Jakarta, Bogor, ya itu intinya Jabodetabek. Bekasi. Yang pernah lo ketemuin daerah yang mana aja? Yang pernah ketemu secara fisik? Ke daerahnya apa gimana nih? Whatever, entah dia ke daerah lo, atau kamu ke daerah dia, whatever. Aduh. Sejauh ini sih baru Jakarta sih. Terus yang udah tuh banyak Jakarta, Bogor, Jakarta sama Bandung. Iya. Yang Jakarta kapan? Dia ke daerah lo atau lo ke daerah dia? Dia ke sono. Oh, kalau yang Bandung lo ke rumah dia pertama. Terus pertanyaan selanjutnya, dari beberapa virtual date lo, Teman gua. ya kan? Dari beberapa virtual date lo, yang paling mengecewakan yang mana? Aduh, jangan deh, kayaknya itu terlalu. Ih, Jangan, ini terlalu kayak yang gimana ya? Kita nggak boleh body shaming seseorang. bukan body shaming anjir, Body maksudnya shaming. ke hubungannya, bukan lebih ke ke hubungannya, Iya bukan kan, ke physically-nya. Gue nggak bahas fisik anjing dari Iya. tadi. Gue tanya hubungan yang paling mengecewakan yang mana, Panjul? Oh, Apa sih orang kagak ngomongin fisik anjing? ya semuanya sih. Mengecewakan, mengecewakannya kenapa? Iya, ya berbagai macam cerita. Ya tapi intinya mah tetap mengecewakan. Ya udah itu aja. Misalnya ya kalau mau diceritain panjang, cuma yang jelasnya menjurus ke kekecewaan aja. Oke, next. Nextnya itu dari semua virtual date lo, virtual date yang mana yang udah sempet ngebahas plan buat nikah? Baru satu sih. Oh, baru satu. Iya. Oke. And then kenapa Hmm. lo memilih menjalani virtual date daripada real date? Kan sebelumnya kan lo pacaran yang deket mulu kan? Nah, terus kenapa lo tiba-tiba Selingan aja. Ih, si anjing. Hubungan dibilang selingan si anjing. Selingan aja dong. Si anjing. Emang kenapa salah? Enggak sih, enggak salah sih. Enggak kan? Enggak. Terus capek. Next. Apalagi? Udah sih dari gue itu aja. Lo? Segitu doang pertanyaan lu. Ah, enggak Gue buntu asik anjing. nih. Gue buntu. Ini nanti ada yang baper lagi. Gitu amat. Kagak, lu tanya aja maksudnya. Enggak. Apa gitu. Ntar ada yang lah. baper, males. Ya udah gue deh. Hmm, Lu main aplikasi dating itu sejak kapan? 2015. Enggak, 2016 nih. 2016 habis gue lulus kuliah. Oke. Terakhir main aplikasi dating. Dari 2016 itu. Eh, Terakhir main dating apps. Itu kapan? Tahun lalu. tahun lalu ya. Dari Itu udah berapa orang yang deket sama lu? deket sebagai teman atau pacaran? Pacaran. Banyak nih pasti. Si anjing. Gue hitung dulu ya. Nah, itu kan. Si anjing mesti banyak. Udah, gue udah tahu. Sekitar 5-an lah kali ya. Oh, Tapi dikit sih. 5-an yang beneran state we are in relationship ya. Oh, gitu. Cuman kalau yang teman-teman deket doang ya banyak, karena kan emang tujuannya awalnya itu cari temen. Sensasi lo ketika mendapatkan apa yang lo cari di aplikasi dating itu apa? Oke, gue pakai aplikasi dating itu bukan aplikasi dating orang Indonesia mostly. Oke. Aplikasi dating itu aplikasi dating internasional, jadi yang emang kebule. Oh gitu. Kenapa kalau lo tanya kenapa lo lebih ke bule? Karena emang dulu awalnya gue tuh pengen belajar bahasa Inggris awalnya, terus ketemu orang-orang yang klop aja, udah gitu deh. Terus di sisi yang kedua karena kebanyakan mostly cowok Indonesia pada waktu itu yang gue kenal ya, cowok-cowok yang gue kenal tuh mandang tuh by fisik gitu. Jadi emang gue tipe yang nggak mau ribet, jadi ya udah. Kalau boleh kan mereka jarang tuh mandang fisik kayak Iya. gitu, lebih ke situ sih. Oke sih sebenarnya, cuma gimana ya? Gue juga kayak, lu ngapain sih main aplikasi dating segala macam? Cuma dari diri gue sendiri kayak sebelum ya, maksudnya ya buat fun. Pertama buat fun, terus buat cari teman segala macam. Cuma di sisi lain gue berpikir
ngapain sih gitu. Ya sama, di sisi lain gue berpikir ngapain sih ngirimin DM? Iya. Ngapain sih lo follow cewek yang gak lo kenal, lo DM, Iya. terus lo jadian, lo pacaran, PCS-an, baru ketemu. Enggak, gue ngomong sama diri gue. Ya gue ngomong sama diri gue sendiri. Ngomongnya bisa enggak pakai air enggak? Enggak, gitu. itu air karena gue lagi minum kopi, lagi pegang kopi tuh. Aduh. Iya, maksudnya Sama. ngapain sih? Esensinya Enggak, apa? esensinya ya bingung sih sebenarnya. Gue sih tinggal ngebalikin, mendingan gue. Gue seneng aja sih sebenarnya. Kalau gue nih, gue kasih tahu ya, kalau gue pacaran sama bule, mostly tuh gue ketemu dulu, gue tahu dulu bentuk fisiknya bagaimana. Iya. Baru gue pacaran. Nggak kayak lu kan lu follow dulu, lu DM-an dulu, lu dada dulu, terus lu jadian, pas CS-an, pas ketemu, wow, kayak si Sony anjing. Kagak dong, maksudnya ya gimana ya? Ya terima-terima aja. Tidak ada lagi pilihan. Mau pulang jauh. Si bangsa. Kesel gue. Penyesalan yang teramat dalam hal itu. Kalau begini, penyesalanku semakin hari Minggu nggak itu? Nggak ya? Nggak tahu, Ya, baru. kalau hari Minggu malah makin ada lagi kisah sedih Baru di hari lupa ya. Minggu. Aduh. Gue lupa lagi. Aduh sih tolong. Next. Oke. Next. Ada lagi nggak pertanyaan lo? Apa ya? Buntu nih gue nih. Kenapa setelah semua virtual date lu yang sucks itu, yang berjalan berbulan-bulan itu, terkalahkan oleh ketemu gue yang cuma sehari? Kan udah pernah kita Nggak mau jelasin, jangan sampai ada yang mikir gue ngerebut lu dari dia. Hello. Jangan sampai mikir gue godain lu najis. Ya, takdir kali ya. Ih, najis banget kayak Enggak, orang maksudnya- zaman dulu. bukan, Tadi maksudnya- tuh. Iya kan, takdir jodoh kan nggak tahu. Kayak gitu-gitu aja, cuma maksudnya ya dari guanya kepengen ya udah, maksudnya ya jalanin aja. Nggak ada hal yang membuat perbandingan satu sama lain, cuma penyesalan gue ya itu tadi, maksudnya yang Coba lu ke Jakarta waktu itu ketemu gua. kan kita belum kenal. Oh iya benar. Benar sih. Kita belum kenal. Makanya sih deketin maknya. Baikin maknya. Apalagi tipe kayak dia. Gua amukin. Aduh. Gua amukin. Deketin maknya, jangan jahat sama maknya. Oke. Terakhir. Oke. Terakhir nih ya. Iya. Apa pendapat lo ketika kemarin gue kasih tahu dan gue pun baru tahu mantan kesayangan lo masih suka stalking lo, stalking nomor lo lewat get kontak, bahkan hampir setiap hari sampai kemarin sebelum lebaran dia masih melakukan itu. Apa pendapat lo? Padahal kita udah kawin dan dia katanya udah move on. Apa pendapat lo? Gak tahu sih. Nggak tahu. Biasa aja. Bukannya Biasa. seneng. Biasa aja sih. Maksudnya ya biasa aja. Dari guanya sih biasa aja. Maksudnya nggak ada yang wow gitu, nggak. Gimana ya? Mau tau pendapat gue nggak? Biasa aja. Apa sih bilang? Kalau gue, sebenarnya gue sih oke aja, fine aja. Tapi it's better kalau misalkan emang you have something to ask, lo mau nanya sesuatu, lo kangen atau lo mau marah atau lo maki-maki, better lu chat aja, ya kan? Iya sih, lebih baik. Lebih kayak gitu daripada lo kepo-kepo ngelihat apa namanya, tak-tak nama, terus nama DM tak-tak nama. Mending lu chat, Anggi, lu jambangan gitu. Mending langsung chat kan? Lu jambangan. Iya gak sih? Lu dulu gue hitam banget deh. Makin hitam. Emang gara-gara kemarin keliling lebaran ya? Iya. Gitu. Oke, jadinya intinya itu sih guys. Jadi kita tuh dulunya sebelum kita menikah, kita adalah penganut virtual date ya. Oh, gue dating apps, karena gue mostly dating apps. Yeah. Kalau dia lebih ke Instagram, Facebook gitulah. Sosial. Lebih sosial media sih. Gitu. Gue sih dulu dating apps semua udah gue cobain. Don't try. Ya, nggak apa-apa, For you. try, nggak apa-apa. Kalau misalkan lo mau coba, kan kita nggak tahu lakinya emang jodohnya di sana. Iya sih, cuma Cuman harus lebih hati-hati aja, gitu, kenalin orangnya. Kalau real- bisa sih ketemu dulu, real, dulu. real life
it's totally different. Yes. Jadi ketemu dulu, pastiin dulu itu orang yang baik, dia sayang lo sama keluarga lo, dia sopan sama nyokap bokap lo, baru setelah itu lo menikah deh. Terus jangan ngeliatin orang dari Fisik. good. Jangan lihat orang dari fisik, satu. Jangan lihat orang dari luar, kadang tatoan gini tapi ternyata dia penaku. Terus terus jangan ngerasa karena lo lebih ada, kelihatan keluarga lo lebih ada, terus pas ketemu pasangan lo yang mungkin lagi kondisi lagi nggak bagus, jangan dipandang rendah juga. Bener nggak? Iya. Terutama sih lihat cara dia men-treat orang tua lo sih. Roda berputar. Roda berputar, bener nggak? Iya, roda berputar. Maksudnya kadang lu banyak uang, kadang lu kagak punya uang sama sekali. Kadang lu cantik ataupun ganteng, tiba-tiba lu jelek sama sekali. Betul. Lu kayak mengagung-agungkan kecantikan dan ketampanan lu, tiba-tiba Cantik. Tiba-tiba- Apa itu cantik? tiba-tiba besok lu entah tabrak kayak entah apa kayak tiba-tiba lu harus operasi muka ataupun apa gimana segala macam. Nggak men. Itu aja sih. Yang jelas sih kalau lo emang nggak cantik, lo physically nggak cantik, Lu smart. tapi make sure attitude lo bagus, terutama sama orang tua. Make sure lo punya otak, smart, mandiri, nggak manja, nggak lili. Bener? Lu udah tua. Lo udah tua. Sumpah nih konten paling tidak berfaedah, tidak usah ditonton guys. Enggak, maksudnya kalaupun misalnya lu di keluarga anak paling tertua, tiba-tiba lu selalu mengandalkan orang tua lu, aduh men, itu mau cewek mau cowok ya. Nggak banget sih, gue kalau ketemu cowok model begitu gue tinggal, bodo Iya, amat. Mau orang gua- tuanya kaya kayak mau apa. Gue juga sih sebenarnya, apa-apa harus minta pendapat orang tua, apa-apa harus minta pendapat orang tua. Enggak sih, maksudnya Itu hidup lo apa orang tua lo, men? iya, lu boleh minta pendapat, cuma yang emang- nggak selalu dipertanyakan ke orang tua lu, maksudnya Dan iya, bener sih. ada saatnya lu Harus memutuskan sendiri. memutuskan sendiri. Betul. Karena ya hidup lo otoritas lo, bukan orang tua lo. Itu guys. Kadang orang tua juga bisa salah. Nggak Nggak selalu selamanya. Bener lagi. Betul. Beneran. Iya. Karena mereka manusia biasa juga. Iya. Kita di sini bukan kayak Mengajarin. atau menggurui lu pada, cuma ya kita belajar dari pengalaman kita masing-masing lah. Betul. Gua ngerasain hal yang gua omongin, dia ngerasain hal apa yang dia omongin. Sharing aja. Sharing aja sih, ya lebih baik lu jadi diri lu sendiri aja. Betul. Gue pernah punya titik dimana gue harus jadi orang lain dan gue ngerasa muak aja gitu. Contohnya? Ya lu tahu gue punya tato segala macam, cuma gue harus nutupin hal yang bukan gue gitu loh. Oh, tahu poinnya. Anggi tuh susah ngomong, jadi gue harus membantu dia. Gue tahu maksudnya. Jadi intinya ya ini dia gitu loh, tatoan, kemudian Iya. ngerokok. Iya. Nah dia tuh nggak suka kalau misalkan dia ada di kondisi dia harus jadi orang lain, kayak harus nutupin tatonya, harus berhenti merokok. Aku hilang. Bertahan lagi. Gue bakal hormat sama orang yang lebih tua dari gue dengan cara ya gue nggak nunjukin kenakalan gue di depan mereka gitu loh. Karena yang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing tuh ya kita sendiri. Tos si anjing gimana nggak bisa kompak? Gimana Iya, nggak jadi kita sendiri. orang kompak? Lu misalnya lu punya tato banyak nih Brad, ataupun lu pemabuk, ya lu hidup lu Jadi intinya apa? intinya Ya intinya be kan yourself. ya Itu sih intinya, be yourself. ya itu karena kebanyakan mostly orang kita itu yang gue temuin itu nggak bisa nerima kekurangan kita, nggak bisa nerima kelemahan kita gitu. Mereka menuntut, ya contoh lo nggak romantis, terus lo pelan-pelan dipaksa disuruh romantis. Paham gak sih? Kayak misalkan dia posting, lo harus posting balik Ya nggak bisa. gitu kan. Ya, nama ya nggak nama bisa. harus ditulis di bio tanpa kemauan lo gitu. Nama lo gue harus tuh di bio, nanti kalau Ya. dihapus ngamuk-ngamuk Ya nggak bisa karena gitu. karena hubungan itu nggak Bukan ada, mengatur. bukan mengatur dan diatur. Hubungan itu lebih ke membuat kita sadar akan tanggung jawab.
tahu batasan gitu aja. Dan bukan orang tua lo yang menentukan. Intinya gitu guys ya. Jadi do virtual date is not a sin. Maksud gue ya nggak ada salahnya lo mau virtual date kayak, tapi lo harus tahu, harus make sure aja, lo harus make sure lo tahu semuanya sampai akar-akarnya gitu ya, sampai lo tahu juga gimana kebiasaan dia gitu ya. Intinya nggak semua orang cantik atau tampan itu baik, dan nggak semua orang cantik atau tampan itu nggak baik juga. Betul. Dan sebaliknya. Betul. Belum tentu orang buruk itu nggak baik dan baik. Ya itu intinya lah. Segala macam lah. Itulah pokoknya kebalikan dari itu. Dicoba aja lah, udah. Jangan dicoba, dicari tahu dulu. Daripada udah di stop. Maksudnya kalau daripada lo udah coba nggak tahu ngezong, kecewa, terus menjalani itu dengan setengah hati. Intinya selain dari real life lu, jangan full hati lu pakai. Cukup hanya sebatas oke, ini hanya. Sama make sure angle kamera. Iya, dan itu menolong sekali sih guys. Iya. Lo harus coba. Lo harus mulai Lu menelaah harus angle coba. kamera. Enggak harus melulu tentang filter yang merubah orang menjadi cantik ataupun jelek. Itu kebalikan segala macam. Tapi angle kamera itu sangat menolong. Gua baru tahu itu. Dan gua belajar dari situ. Oke, kita tutup guys. Dia Jadi- nanti cerita panjang. Bentar. Ini mau ngomongin virtualnya nggak mau jadi curhat masa lalu. Kita anjing. berbagi sharing. Maksudnya Bener-bener. jadi bagi lo teman-teman yang melakukan virtual date ataupun segala macam yang berhubungan dengan online, lo harus berhati-hati bro atau sis. Cuma ya itu tadi, angle kamera sangat menolong bagi si pelaku. Bukan pelaku. Benar, di situ bakal terjadi yang namanya pelaku dan korban. Iya dong. Dasar tertipu. Benar. Si yang menipu itu adalah pelaku. Lah itu kan resiko lo melakukan virtual date. Benar, gara-gara kan aku jelasin gara-gara apanya? Gara-gara angle kamera itu menipu, guys. Iya. Selain filter. Ya makanya kan tadi intinya cari tahu dulu. Makanya lain kali kalau nanti lo punya anak, nah jangan kayak bapak, belum ketemu udah dipacarin gitu. Enggak, kalau Udah gua diajak mah ini. sikat. Iya enggak, maksudnya jangan lah, lo temuin dulu. Iya, gitu. benar-benar. Ya itu sih, guys. Jadi lebih baik lu Temuin dulu, temuin dulu aja sih. lihat dulu. Kalau sekiranya emang beda dari yang di kamera dan lo masih bisa terima, ya terserah. Gitu. At least lo nggak kecewa-kecewa banget selama menjalani hubungan, daripada lo jalani setengah hati terus ditambah dengan kebobrokan-bobrokan lainnya, lo sakit hati. Kebobrokan. Iya kan? Iya. Ya udah, sekian dulu konten kita hari ini, Konten guys. berfaedah. Kita sharing berbagi pengalaman gua dan dia. Ketika melakukan virtual date, Iya, kepada lo semua. Jadi jangan lupa Iya. diambil baiknya dan buang buang buruknya. Oke guys, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupin tanda loncengnya biar kalian tahu kalau misalkan gue atau Anggi mengupdate video baru. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian supaya video kita makin naik, terus subscriber kita Iya. juga naik. Support kita ya. Ya, seperti kita ya guys ya, supaya kita terus menghasilkan konten-konten yang non faedah tapi juga bisa menghibur. Terima kasih banyak semuanya. Bye.